Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah kalkulus 1, di mana pembahasan kali ini adalah mengenai aplikasi turunan di bab 5. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bagaimana aplikasi turunan pada laju yang berkaitan, dan juga mengenai maksimum dan minimum. Seperti biasa, kita akan review dulu materi yang sudah kita pelajari di pekan kemarin, yaitu terkait maksimum dan minimum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas makna dari maksimum dan minimum. Di sini saya review lagi bahwa maksimum itu sesuai dengan namanya, bahwa dia adalah nilai yang tertinggi, di mana nilai yang tertingginya itu yang dilihat adalah nilai y-nya ya, nilai y atau fx-nya, bukan nilai x-nya. Jadi kita pilih dari seluruh nilai x, kalau disubstitusi ke dalam fungsi, nilai tertingginya berapa, maka dia adalah nilai maksimum. Begitu pula juga dengan nilai minimum, berarti dia adalah nilai terkecil dari seluruh hasil fungsi fx-nya. Seperti itu ya. Kemudian titik di mana f mencapai maksimum atau minimum itu disebut juga dengan titik ekstrim. Kemarin kita sudah mencontohkan ini pula ya, bahwa maksimum dan minimum itu ada jika fungsi f-nya itu jelas kontinu. Syarat yang pertama dan syarat yang kedua adalah selangnya tertutup pada interval a, b. Di sini kita lihat bahwa a-nya ini kurung tutup ya. Yang ini b-nya juga kurung siku. Kurung siku itu berarti nilai a dan b-nya masuk. Sehingga dengan mudah kita bisa mencari nilai maksimum dan minimum. Sudah disampaikan pula bahwa untuk menentukan maksimum dan minimum itu ada beberapa titik kemungkinannya ya. Kemungkinan terjadinya titik-titik ekstrim atau disebut juga titik kritis, yaitu calon-calon dari titik ekstrim itu ada 3. Yang pertama adalah titik ujung. Jadi di sini kita harus tahu dulu fungsinya apa dari soal, kemudian intervalnya di dalam selang berapa, domainnya ada di misalnya A sampai B, maka otomatis A dan B ini yang kemudian menjadi titik ujung. A dan B ini yang kemudian keduanya merupakan titik ujung interval. Kemudian selain titik ujung yang kemudian menjadi calon dari titik ekstrim atau disebut juga titik kritis, yaitu adalah titik stasioner. Titik stasioner itu adalah di mana x-nya memenuhi sifat turunan pertama sama dengan 0. Di sini kita menggunakan turunan. Ini merupakan salah satu terapan dari turunan ya, bahwa ketika kita mencari minimum dan maksimum, kita cari turunan pertamanya, kita sama dengan kan 0. Pada x berapa terpenuhi f aksen x sama dengan 0 ini, maka x tersebut kita substitusi ke dalam fungsi. Misalnya pada x sama dengan c, maka kita cari fc-nya berapa, maka dia kemudian hasil ini nantinya akan menjadi calon dari nilai ekstrim, entah itu maksimum atau minimum. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah titik singular. Titik singular itu adalah ketika turunannya itu justru tidak ada. Apa makna tidak ada? Yaitu dia tidak terdefinisi. Seperti itu ya, dia tidak terdefinisi. Jadi kapan fungsi turunan pertamanya ini undefined? Pada saat x berapa? Balik lagi sama seperti pertanyaan yang ini. Pada x berapa turunan pertama undefined? Misalnya pada x sama dengan c, maka kita substitusi c-nya ke fungsi soal, bukan fungsi turunannya tapi fungsi soal. Kemudian hasilnya itu yang kemudian nanti menjadi salah satu calon dari titik ekstrim atau disebut juga dengan titik kritis.
Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai contoh satu ini. Bisa dilihat di slide berikutnya. Pembahasannya ada di sini ya. Bahwa kita mencari titik-titik kritis, yaitu titik ujung, titik stasioner, kemudian titik singular sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Kita lihat bahwa titik ujung, ini kita bahas lagi sedikit. Titik ujung itu adalah intervalnya ada di min setengah dan 2. Maka ini kita substitusi ke fungsi. Yang 2 ini juga substitusi ke fungsi. Hasilnya adalah 1 dan min 4. Ya, kemudian kita keep dulu nih 1 dan min 4 ini. Kita simpan dulu bahwa 1 dan minus 4 ini bisa jadi nilai maksimum atau nilai minimum. Kita bandingkan dengan titik-titik yang lain ya. Kemudian kita cari titik stasioner, yaitu turunan pertamanya kita sama dengan kan 0. Ini ya, turunan pertama kita sama dengan kan 0. Ada di titik berapa? Ada di X sama dengan berapa ketika sama dengan 0? Yaitu ada di X sama dengan 0, X sama dengan 1. Maka keduanya kita substitusi lagi ke soal, bukan ke turunannya ya. Setelah dapatkan X-nya, kita substitusi ke soal. Ternyata ini hasilnya. Ketika disubstitusi 0 hasilnya 0, ketika disubstitusi 1 hasilnya sama dengan 1. Terakhir yaitu titik singular. Karena dia tidak memungkinkan menghasilkan pembagi 0, ini kita lihat ya bahwa turunannya untuk yang titik singular, kita lihat turunan pertamanya sama, kita pakai yang ini ya, seperti ketika kita mencari titik stasioner. Nah, di sini titik singular itu min 6x kuadrat ditambah 6x. Bahwa untuk setiap x dia tidak akan menghasilkan undefined, tidak akan menghasilkan pembagi 0. Maka kita tidak akan memiliki titik singular. Contoh misalnya yang memiliki yang akan menghasilkan titik singular. Contoh, saya punya hasil turunannya dari soal yang berbeda ya. Ini contoh saja untuk kasus yang berbeda. Turunan pertamanya adalah 3x per x min 1. Ini hasil turunan pertamanya. Maka kita bisa lihat di sini yang akan menyebabkan dia undefined atau tidak terdefinisi pada saat kapan? Yaitu pada saat pembaginya atau lebih tepatnya penyebutnya sama dengan 0. X min 1-nya sama dengan 0 alias X sama dengan 1. Nah, berarti nanti X sama dengan 1-nya ini kita masukkan ke fungsi soal. Jadi F1-nya berapa? Sama seperti ketika mencari titik stasioner. Seperti itu ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke soal ini. Bahwa kita sudah punya 4, lebih tepatnya 3 ya, yaitu 1, min 4, 0, ini 1 lagi. Yang ini adalah calon-calon titik ekstrim. Kita lihat bahwa kita tinggal bandingkan saja di antara 4 ini, mana yang paling besar. Oh, paling besar adalah 1, maka dia sebagai nilai maksimum. Sedangkan yang paling kecil adalah min 4. Oh, berarti min 4 ini yang kemudian menjadi nilai minimum. Itu kalau yang ditanya nilai. Tapi kalau ditanya titik, ya berarti harus dalam bentuk misalnya titik minimum ya. Titik minimum berarti harus dalam bentuk x, y. Yaitu ketika min 4 ini x-nya adalah 2, min 4. Ini ya. Min 4 pada saat x-nya sama dengan 2, berarti 2, minus 4. Sekali lagi, nilai maksimum, nilai minimum itu adalah nilai y-nya ya, hasil ininya ya. Oke, itu reviewnya untuk pembahasan yang sudah kita kaji di pekan sebelumnya. Kita masuk ke contoh 2. Misalnya ada sebuah kotak persegi panjang. Kita mau buat kotak persegi panjang seperti wadah seperti itu ya, dibuat dari selembar kertas dengan memotong sisi-sisinya sepanjang X cm kemudian melipatnya. Pertanyaannya, tentukan berapa X agar volumenya maksimum. Jadi kalau digambarkan seperti ini.
Jadi ini ada selembar kertas. Nah, nanti biasanya kan gini ya, ininya kita gunting nih, yang sebelah sini kita gunting, kemudian nanti dilipat, ditempel ke sini kan gitu ya. Ini juga sama, misalnya sebelah sini yang digunting, ini juga. Nah, ini yang mau kita guntingnya itu adalah sepanjang X. Sepanjang X, kemudian nanti di tempel ke sini ya, kebayang ya. Jadi bentukannya nanti seperti ini. Jadi kita bikin wadah persegi panjang, wadahnya persegi panjang ya. Kemudian yang ditanya adalah agar volumenya maksimum berapa X-nya. Maka ini harus kita convert dulu. Kalau contoh 1 tadi, fungsinya sudah diketahui, intervalnya juga sudah diketahui, atau batas selangnya ya, intervalnya juga sudah diketahui. Nah, kalau ini kan belum, dia masih berupa gambar saja. Nah, ini kita terjemahkan dulu fungsinya, kita mau bikin seperti apa sesuai dengan studi kasusnya ya. Oke, di sini kita tahu ukurannya adalah seperti ini, bahwa ukuran kertasnya adalah 24 cm dikali 9 cm. Otomatis kita akan punya, kalau ini nanti sudah dilipat, ini kan X juga ya, ini X, sorry, ini X, ini X gitu ya, sama yang ini juga ya, X, ini X. Berarti kalau saya mau lipat, mau membuat kotak menjadi seperti ini, panjang dari sini sampai sini ini adalah dari keseluruhan 24 dikurangi berapa X nih, segini X, ini X juga, oh berarti dikurangi 2X. Jadi nantinya kotak persegi panjang yang kita punya memiliki panjangnya segini, 24 dikurangi 2X. Sedangkan sisi yang satu lagi, yang sebelah sini, ini kalau total kertasnya kan 9 ya, tapi dia dikurangi X dan X lagi, alias dia akan punya lebarnya 9 dikurangi 2X. Sedangkan tingginya, nih ya, tinggi dari sini ke sininya, yaitu sama saja dengan ukuran ini kan ya, tinggi ini, yaitu X. Makanya di sini kita punya 24 kurang 2X sebagai panjangnya, dan lebarnya adalah 9 dikurangi 2X, dan tingginya adalah X. Seperti itu. Kemudian, karena yang ditanya adalah volume, berarti kita harus menggunakan rumus volume. Ini kita langsung bikin saja fungsinya di sini ya. Kita akan punya rumus volume. Apa itu rumus volume dari ini? Berarti balok ya. Balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu ya. Maka panjangnya tadi adalah 24 dikurangi 2X. Yang ini panjangnya. Lebarnya yang ini, yaitu 9 dikurangi 2X dikali tingginya yang ini. Ini tadi lebar ya. Tingginya adalah X. Kalau kalian memberi namanya kebalik nggak masalah ya. Misalnya yang lebarnya yang ini ya, walaupun secara gambar itu tinggi ya, intinya kalau dibalik terbalik tidak masalah ya, karena ini perkalian, posisinya tidak masalah. Yang jelas ini panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya adalah seperti ini. Ini kalau kita kalikan, kita jabarkan, berarti ini ya, 24 kali 9, 24 kali min 2X, kemudian min 2X kali 9, min 2X kali 2X. Kemudian terakhir dikalikan dengan X. Penjabarannya kita lanjut di slide berikutnya. Ini tadi adalah fungsi yang sudah kita punya. Fungsi volume, isinya X ya. Ini tadi sudah kita kalikan, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ini tadi panjang, lebar, ini tinggi. Kemudian ketika dijabarkan hasilnya adalah ini. Nah, selanjutnya tahap berikutnya apa?
berarti kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan titik kritis. Titik kritis itu ada 3 tadi ya, kita tulis di sini teorinya. Titik kritis yang pertama adalah titik ujung, kemudian yang kedua ya berarti tergantung intervalnya ya, nanti kita lihat intervalnya juga. Kemudian ini adalah titik stasioner, yaitu ketika turunan pertama sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah titik singular. Titik singular yaitu ketika turunan pertamanya tidak ada atau undefined, tidak terdefinisi ya. Tidak ada. Oke. Kita mulai dari titik ujung dulu. Titik ujung bagaimana menentukannya? Kan tidak ada informasinya. Kita tahu bahwa paling besar ujungnya itu adalah 0 sampai 4,5. Dapat dari mana? Kita lihat lagi di gambar ya. Paling besar X-nya itu berarti ukuran X-nya ya. Karena kita lagi mau cari berapa X, berarti kita lihat X paling besar berapa sih? X itu paling besar kalau misalnya ini kan ya, ini adalah X. Berarti paling besarnya karena ini pasti dilipat. Ini ada X, ini ada X juga, ya berarti ini sampai sini ya. Alias setengahnya dari 9, berarti paling besar, paling kecil X-nya jelas 0. Ya, jadi intervalnya dari 0 alias tidak dilipat sama sekali. Kemudian paling besarnya adalah ketika dilipatnya langsung dibagi 2. Dibagi 2 ya, seakan-akan dilipat dari sini ke sini langsung gitu ya, dilipat. Jadi ini tengah-tengahnya nih, terlipatnya gitu, jadi nggak ngebentuk, malah nggak membentuk kotak persegi panjang ya. Tapi itu paling besarnya adalah ketika nilai X-nya full, yaitu dari sini sampai sini nih, yaitu setengahnya dari 9 alias 4,5. Seperti itu ya. Nah, kalau kita substitusi, ketika kita substitusi X sama dengan 0 ke sini, 4,5 juga masukkan ke sini, hasilnya sama-sama 0 ya. Oleh karena itu dia tidak benar-benar menghasilkan maksimum ya. F0 nanti hasilnya sama dengan 0. F4,5 juga sama. Ya, logikanya kalau lembar kertas kemudian kita lipat bagi 2 seperti tadi ya, dengan X-nya 4,5, hasilnya kan pasti 0 ya volumenya ya, karena dilipat gitu ya. Jadi nggak ada volumenya gitu. Oke, selanjutnya ini ya, F0 adalah 0, F4,5 juga 0. Selanjutnya titik stasioner otomatis kita turunkan sekali. Kita coba turunkan ya. V aksen. Turunan dari ini adalah yang fungsi ini ya, yaitu 216x min ini kali 2 jadi 132 x. Sorry, ini udah nggak ada x nya. (216) dikurangi 132 ditambah 12x kuadrat. Itu turunannya. Kemudian kita sama dengankan 0. Ini ya, sudah dihitung di sini. Maka ini kita keluarkan 12-nya ya, karena ini semua ternyata kelipatan 12. 12-nya kita keluarkan ke sini, kita tinggal memfaktorkan yang ini. Yaitu hasil faktor 18 dikurangi 11x dikurangi x kuadrat adalah 9 min x dikali 2 min x dikali 12. Maka dari sini kita akan punya 2 titik. Yang 9 min x kita sama dengankan 0, hasilnya adalah x sama dengan 9. Yang ini 2 min x kita sama dengankan 0, maka x nya sama dengan 2. 12 nya bagaimana ya, ini kayak hilang aja ya, karena dibagi 12 kedua ruas jadinya habis alias 0 ya.
Ini 12 pindah ruas ke sini kan jadinya 0/12 sama dengan 0. Jadi tidak berefek ya. Selanjutnya dapatlah X sama dengan 2 dan X sama dengan 9. Namun X sama dengan 9 yang tadi ini ya, X sama dengan 9 ini tidak masuk ke dalam interval. Kita punya X sama dengan interval X nya itu antara 0 sampai 4,5. Nah, sedangkan kita dapat X sama dengan 9 sama X sama dengan 2. Ini kalau 9 kan nggak masuk sini ya. Kalau X nya 9 mah nggak jadi dibagi 2 ya. Kita lihat gambarnya lagi nih. Kalau X sama dengan 9 ya nggak ada X nya ya. X sama dengan 9 kan berarti dari sini sampai sini. Mana yang mau dilipatnya ya. Sehingga kita cuma punya X sama dengan 2. X sama dengan 2 kita masukkan ke fungsi awal. Nih, X sama dengan 2 masuk ke sini. Ini sudah dihitungkan hasilnya. Oke. X sama dengan 2 ini ya. X sama dengan 2, 0, 2, dan 4,5 tadi ya. 0 dan 4,5 kita sudah hitung sama dengan 0. Kemudian ketika masuk X sama dengan 2 hasilnya adalah 200. Selanjutnya yang tadi ya, titik singular ini jelas tidak ada ya, karena turunannya tidak mengandung pecahan ya, tidak mengandung penyebut yang bisa sama dengan 0. Oke, oh ternyata volumenya antara ini ya, calon-calon titik ekstrim atau titik-titik kritis, yaitu volumenya sama dengan 0, ini otomatis jadi minimum ya. Tapi kan kita nggak lagi nyari minimum, yang kita perhatikan adalah yang maksimum, yang ini. Oh, dia maksimumnya adalah ketika volumenya sama dengan 200. Berapa X-nya ketika kita mau volume maksimum yang bisa kita dapatkan dari selembar kertas 24 kali 9 cm, mau dibikin kotak, volume maksimumnya adalah 200 cm persegi. Berapa senti lipatannya, yaitu ketika X sama dengan 2. Jadi kalimatnya seperti ini ya. Jadi didapatkan bahwa volume maksimumnya adalah 200 cm kubik ya, 200 cm kubik untuk volume dengan X-nya sama dengan 2. Seperti itu. Jadi studi kasus ini bisa menjadi contoh bahwa kalau kita sudah punya gambarnya, kemudian kita bisa susun fungsinya, selanjutnya baru kita cari titik-titik kritisnya ya, untuk mencari nilai maksimum atau minimum tergantung dari pertanyaan di soal. Ini adalah latihan, ini saya jelaskan sedikit yang nomor 2 karena sangat terkait dengan tugas ya, tugas nomor 3, tugas bab 5 nomor 3. Ini mirip-mirip nih. Ini kita bahas sedikit ya. Seorang petani memiliki kawat duri 80 meter. Rencananya kawat duri ini akan dibuat menjadi pagar kandang berbentuk segi 4. Tapi salah satu sisinya tidak membutuhkan kawat karena dia menempel langsung dengan gudang. Jadi ini gudang ya. Nah, yang mau kita susun kawatnya itu adalah yang warna biru ini, garis warna biru ini ya. Kemudian berapa ukuran kandang yang bisa kita buat dengan luas maksimum. Nah, di sini sengaja digambarkan di gambarnya ini adalah kandangnya ya. Di gambarnya sudah dituliskan, kita kasih nama X untuk yang sisi sebelah sini, dan ini adalah Y untuk sisi yang panjang ini. Seperti itu. Yang ditanya adalah luas maksimum, berarti nantinya kita butuh rumus luas. Sekarang kalau kita lihat kawat duri 80 meter mau dibuat persegi seperti ini ya, tapi satu sisinya itu nggak kita hitung. Nah, di sini udah dikasih nama X, ini Y, berarti yang ini juga X ya. Dari keseluruhannya ini berarti 80 meter itu mau dibuat apa saja panjangnya. Berarti kan dari sini ke sini yaitu X,
ditambah dari sini ke sini yaitu Y, kemudian dari sini ke sini yaitu X lagi, alias 80 meter itu kita akan X tadi ya ditambah Y ditambah X lagi, alias bisa kita tulis bahwa 80 nya itu adalah 2X ditambah Y. Ini kita simpan dulu, kemudian kita mau cari sesuai dengan yang ditanyakan soal, yaitu luas maksimum. Luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebarnya di sini kan berarti X dikali Y kan ya. X dikali Y berarti kita tulis luasnya adalah X kali Y. Tapi Y-nya kita ganti dengan Y yang baru, yaitu ini kita ubah menjadi Y sama dengan 80 dikurangi 2X, pindah ruas ya. Dari sini ini 2X nya pindah ruas ke kiri, jadi 80 dikurangi 2X. Maka Y yang baru ini kita tuliskan menggantikan Y di sini, yaitu X dikali Y nya yang baru adalah 80 dikurangi 2X, alias rumus luas yang kita gunakan adalah 80X dikurangi 2X kuadrat. Ini dikalikan ke dalam ya, seperti itu. Sudah, ini kita simpan, kemudian baru kita cari titik-titik kritisnya. Pertama titik kritis yaitu titik ujung, kita di sini aja ya. Titik kritis. Oke, yang pertama adalah titik ujung. Titik ujung otomatis ketika X-nya 0 nih ya, X-nya 0 dan kita tulis X sama dengannya biar lebih jelas. Titik ujungnya itu adalah ketika X sama dengan 0 dan ketika X nya berapa nih, kan ini di soal X nya ada 2 ya. Kalau maksimum kan berarti nih 2X tambah Y, 2X tambah Y sama dengan 80, berarti maksimum kalau Y nya 0 kan 2X 80, oh berarti maksimum X nya adalah 40 gitu ya. Kenapa 40? Karena ini kan X-nya ada 2, maksimumnya adalah 80, berarti seakan-akan 80 meter itu dipakai di X doang gitu, nggak ada Y-nya, kan maksimumnya gitu ya. Maka di sini X-nya sama dengan 40. Seperti itu. Kemudian ini kita substitusi, ketika X-nya 0, masukkan ke luas ini ya. Kita lihat nih, masukkan ke luas. Ketika X sama dengan 0, luasnya berapa sih? Yaitu 80 kali 0 dikurangi 2 kali 0 kuadrat. Habis ya 0. Ketika X-nya sama dengan 40, yaitu 80 kali 40 dikurangi 2 kali 40 kuadrat. Hasilnya juga 0 ya. Ini 320 dikurangi 16 ya, kali 2 jadi 320 juga, sama dengan 0 lagi. Seperti itu ya. Kan kalau dipakai untuk X doang berarti Y-nya nggak ada, ya nggak ada luasnya gitu ya, logikanya seperti itu. Maka kita lanjut ke titik stasioner. Titik stasioner yaitu ketika turunan pertama sama dengan 0. Maka kita kerjakan titik stasionernya L aksen. L aksennya nih ya, ini L aksennya 1 ya, maksudnya turunan pertama. Kita turunkan nih dari sini. 80X diturunkan menjadi 80. Dikurangi 2X kuadrat diturunkan menjadi 4X.
Ini kita sama dengankan 0, maka 80 sama dengan 4x ya. Minus 4x nya pindah ruas, maka x sama dengan 80 per 4 alias sama dengan 20. Oh, berarti saat x nya 20. X sama dengan 20 kita masukkan ke rumus luas. Luas ketika 20 yaitu 80 kali 20 dikurangi 2 kali 20 kuadrat. Yaitu ini adalah, ini tadi kurang 01, 1600 dikurangi, ini adalah 400 kali 2, 800 ya. Oke. Ya, tadi ini prosesnya ke sini dulu ya. 1 baru ke sini ya. Baik, berarti kita punya ketika x sama dengan 20 adalah 800. Sedangkan untuk titik singular tidak saya tulis ya, tapi intinya titik singular tidak ada ya, karena kita tidak punya penyebut ya, yang menghasilkan pembagi 0. Maka yang tahap ketiga yaitu titik singular tidak ada. Nah, berarti berapa luas maksimum? Karena yang ditanya luas maksimum, berarti yang kita jawab itu hanya luasnya saja, yaitu ini jelas ya, karena yang titik pertama titik 0, x sama dengan 0 itu hasilnya 0. Ketika x sama dengan 40 hasilnya 0 juga. Ketika x sama dengan 20 hasilnya 800. Ya, maka 800 inilah yang menjadi luas maksimum. Jadi bisa ditulis di sini ya, bahwa ukuran kandang, bahwa ukuran kandang yang bisa dibuat dengan luas maksimum adalah 800 meter persegi. Karena luas ya. 800 meter persegi. Seperti itu. Jadi silakan untuk tugas, kita lihat dulu ya tugasnya. Untuk tugas, bentuk kandangnya atau gambar kandangnya ini berbeda kan ya. Ini untuk yang nomor 3 ya. Untuk nomor 1 dan 2 silakan bisa cek lagi materi yang sebelumnya ya. Ini kalau untuk sekalian saya menjelaskan, untuk ABC di sini ya. Jadi kalian punya ABC di sini, berarti kalau misalnya NIM-nya adalah 031 misalnya 012 angka 2 ya. Nah, berarti 0-nya kita ganti dengan 3. Berarti maksudnya si kawatnya yang kita inginkan adalah 312 gitu ya. Seperti itulah ya pokoknya, tinggal disesuaikan lagi. Berarti ketika A-nya 0 diganti dengan 3. Kemudian B-nya berapa, C-nya berapa. Pokoknya kalau ketemu angka 0 ganti dengan 3. Begitu ya. Kemudian nah di sini bentuk kandangnya berbeda. Nah, ini kalian tinggal lihat aja. Ada berapa X-nya, ada berapa Y-nya. Maka rumusnya adalah berganti. Kalau yang tadi yang di latihan soal itu 2X tambah Y. Kita kembali lagi ke sini ya. 2X tambah Y karena ada X, ini X, 2X tambah Y. Sedangkan kalau yang ini X-nya ada berapa? X-nya ada berapa? Y-nya ada berapa? Nah, itu sama dengan si panjangnya kawat duri yang mau kita pakai. Yang ditanyakan sih sama ya. Berapa ukuran X dan Y agar luas kandang maksimum? Oh, yang di sini yang ditanyakan X dan Y-nya ya. X-nya berapa, Y-nya berapa, biar luasnya maksimum. Kalau yang di sini tadi yang ditanya ukuran kandang, oh sama ya. Ukuran kandang yang dapat dibuat dengan luas maksimum, berarti sama ya, kita harus tuliskan X dan Y-nya juga nih. Kalau tadi ini X-nya 20 ya, ketika 800.
maka Y-nya berapa? Tinggal dimasukkan ke sini ya. Ini ya, saya coret di sini. X sama dengan 20, sedangkan kita punya rumus Y itu sama dengan 80 dikurangi 2X. Nah, berarti Y-nya adalah 80 dikurangi 2 kali 20. X-nya kita ganti 20. Kita akan punya Y sama dengan 40. Berarti di sini X-nya adalah 20 untuk luas maksimum ya. Agar luasnya maksimum, X-nya harus 20 dan Y-nya harus 40. Kalau dikalikan, jadinya 800. Gitu ya. Sama yang latihan soal dengan tugas bab prima sama ya, cara pengerjaannya kurang lebih begitu. Hanya beda gambarnya saja. Silakan dikerjakan dengan baik. Untuk bab prima sudah selesai disampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan seperti biasa silakan bisa via WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.